Namun menghadapi sikap Lu Yun, Wu Chao masih tersenyum. Sepertinya Partai B kembali merendahkan diri dan bernegosiasi dengan ayah Partai A. Bukankah saudara Ritian secara tidak sengaja mendapatkan 2 potong kayu dari tuan keluarga Zhao sebelumnya? Bagaimana jika... Sebelum Wu Chao dapat menyelesaikan kata-katanya, dia disela oleh Lu Yun, kamu, putra tertua keluarga Wu yang bermartabat, generasi berikutnya dari kepala keluarga Wu, apakah kamu hanya mengikutiku ketika kamu tidak ada pekerjaan? Atau apakah kamu sedang membicarakanmu? Apakah Wu Chao seorang tukang intip? Apakah kamu ingin aku melepas celanaku sekarang dan membiarkanmu melihat seperti apa tanda lahir di pantatku? Lu Yun memarahi Wu Chao. Zhao Ritian, kamu mencari kematian. Tuan muda kedua dari keluarga Wu meraung seperti binatang buas. Diam, Wu Chao menghentikan saudara keduanya. Tapi kakak. Diam, jangan biarkan aku mengulangi hal yang sama untuk ketiga kalinya, jika tidak kamu akan tahu konsekuensinya. Meskipun suara Wu Chao jauh lebih tenang dari sebelumnya, ada nada memerintah dalam kata-katanya. Tuan muda kedua dari keluarga Wu bergidik dan menundukkan kepalanya karena marah lagi. Cih, aku malu sekali kalau memasukkan orang sepertimu ke dalam kategori yang sama. Lu Yun memandang putra kedua dari keluarga Wu dan tertawa. Saudara Ritian, ada kesalahpahaman. Bukannya aku mengirim seseorang untuk mengikutimu. Tapi awalnya aku ingin membawa saudara lelakiku yang tidak berguna ke kompleks keluarga Zhao untuk membahas ibu kota perjudian. Tapi dalam perjalanan, aku melihat apa yang baru saja saya katakan. Adegan di jalan itu, izinkan saya mengatakan yang sebenarnya, saudara Ritian, saya seorang kolektor barang antik yang berpengalaman. Kedua potong kayu itu hanyalah 2 potong kayu bagi Anda. Jika dia mentransfernya kepadaku, harganya pasti akan memuaskanmu. Wu Chao tidak hanya menjelaskan masalahnya dalam satu tarikan napas, tetapi juga mengungkapkan tujuan mengundang Lu Yun ke sini kali ini, yang hampir membuatnya mati. Tetapi dibandingkan dengan Qi Jue, dia lebih takut dia akan diganggu lagi oleh Lu Yun ketika dia berbicara perlahan, dan dia akan memikirkan hal lain. Ini hanya untuk hal kecil ini. Kita baru saja membicarakannya di jalan sebentar, jadi mengapa harus bersusah payah datang ke sini? Lu Yun berkata dengan nada meremehkan. Ada begitu banyak orang di jalan dan lebih baik mencari tempat dengan lebih sedikit orang untuk hal semacam ini. Wu Chao menjelaskan, saudara Ritian. Bagaimana menurut Anda? Kalau begitu kita harus melihat ketulusanmu. Lu Yun berkata sambil tersenyum. Mudah diucapkan, mudah diucapkan. Bagaimana dengan 100 juta batu roh dan 1 juta sumber binatang? Apakah saudara Ritian puas dengan harga ini? Setelah mengatakan ini, Wu Chao sudah membayangkan adegan di mana Zhao Ritian akan langsung menyetujuinya. Lagi pula, bahkan seorang playboy seperti Zhao Ritian, yang disayangi oleh orang tuanya, hanya memiliki 1000 sumber binatang dan 100.000 batu roh sebagai uang saku bulanannya. Wu Chao percaya bahwa Zhao Ritian tidak punya alasan untuk menolak harga yang dia berikan. 1 juta batu roh, 1 juta sumber binatang. Tuan muda tertua dari keluarga Wu sangat murah hati saat dia mengambil tindakan. Lu Yun berkata dengan ekspresi obsesi, dan semuanya berjalan sesuai harapan Wu Chao. Tapi Lu Yun tiba-tiba mengubah topik pembicaraan. Tapi, aku tidak akan menjualnya. Tindakan Lu Yun adalah sesuatu yang tidak pernah diharapkan Wu Chao. Kalau tidak ada yang lain, aku pergi dulu. Kalian berdua terus bermain, dan aku akan membayar konsumsi hari ini. Lu Yunqi berjalan di sampingnya. Namun tiba-tiba dia merasakan angin kencang bertiup, dan Wu Chao, yang duduk di hadapan Lu Yun, sebenarnya berdiri di depannya. Wu Chao, apa maksudmu? Lu Yun berkata dengan ekspresi tidak ramah. Saudara Ritian, Anda harus memberi saya alasan untuk tidak menjual, bukan? Anda juga dapat memberitahu saya bahwa ini bukanlah alasan mengapa Anda tidak ingin menjual. Wu Chao berkata sambil tersenyum, tapi senyuman ini membuat orang merasa sedikit menyeramkan. Rasanya seperti ditatap oleh ular piton. Jika itu benar-benar Zhao Ritian, dia mungkin takut dengan aura Wu Chao. Namun sayangnya, Zhao Ritian yang berdiri di depannya bukan hanya palsu, tapi juga orang yang tidak takut langit atau bumi. Beri kamu alasan. Keluarga Wumu memperlakukanku seperti Zhao Ritian bodoh. Apakah kamu harus memberiku alasan? Lu Yun membalas tanpa menunjukkan tanda-tanda kelemahan. Saudara Ritian, apa maksudmu dengan ini? Kata Wu Chao dengan perasaan ada sesuatu yang buruk di hatinya. Mungkinkah anak pesolek di depanku mengetahui kegunaan 2 potong kayu khusus itu? Seharusnya tidak demikian. Hanya kurang dari 2 jam sejak dia mendapatkan 2 potong kayu istimewa tersebut. Mungkinkah seseorang memotong janggutnya atau memberitahu pria ini fungsi dari potongan kayu istimewa ini? Wu Chao, kamu mengajukan pertanyaan dengan sadar. Meskipun aku tidak tahu fungsi dari 2 bongkahan kayu itu, harga yang kamu tawarkan bahkan tidak sepertiga dari harga Yan Hongcai. Kamu bilang kamu tidak memperlakukanku, Zhao Ritian, sebagai bodoh-bodoh. Setelah Lu Yun mengatakan itu, dia mendorong Wu Chao menjauh dan keluar kamar. Wu Chao memasang wajah cemberut dan meraung, Yan Hongcai. Aku belum selesai denganmu. Jika bukan karena efek isolasi suara di setiap rumah di gedung Yingzi, auman Wu Chao tidak akan terdengar di seluruh jalan. Lu Yun meninggalkan menara Yingchuan tanpa henti. Pengawalnya telah lama menunggu di luar pintu. Ayo pergi, pulanglah.
Lu Yun melambai dan berjalan menuju kompleks keluarga Zhao. Karena Lu Yun takut jika dia tidak pulang sekarang, dia tidak akan bisa kembali lagi nanti. Sekarang genangan air di kota Zhongzhou nomor 33 telah sepenuhnya dikotori oleh Lu Yun. Alasan mengapa Lu Yun mengatakan itu pada Wu Chao barusan adalah karena dia ingin membunuh rekannya Yan Hongcai dengan pisau pinjaman. Saat pertama kali mengetahui keberadaan Yan palsu, pikiran pertama Lu Yun adalah membantu rekannya menyingkirkan Yan palsu ini agar Yan Hongcai tidak dirugikan. Namun kemudian Lu Yun mengetahui bahwa ini sepenuhnya adalah jebakan yang dibuat oleh Yan Hongcai, hanya untuk menguji apakah saudara ketiganya yang baik benar-benar mati. Pada saat itu, di kamar Yan palsu, ketika Lu Yun berdiri di depan jendela dan melihat ke bawah, dia melihat ada masalah. Di dunia atas, di mana setiap orang sangat berkuasa, ini mirip dengan restoran, dan rumah pelacuran. Untuk mencegah pelanggan makan makanan raja, mereka melompat keluar jendela dan melarikan diri setelah berhubungan seks gratis. Terdapat batasan pada jendela. Jendela dapat dibuka seperti biasa, tidak menghalangi tamu untuk melihat pemandangan luar melalui jendela, namun tidak dapat melarikan diri. Saat ini, ada juga batasan pada jendela kamar Yan palsu, dan Lu Yun bahkan merasakan fluktuasi energi spiritual yang disebabkan oleh kehancuran. Namun pihak keamanan di gedung Yingzi tidak mendengarkan hal ini. Hanya Yan Hongcai, master di balik menara Yingchun. Karena kamu, Yan Hong, tidak baik, jangan salahkan aku, Lu Yun, karena tidak disengaja. Beri dia tusukan dari belakang pada Lu Yun, dan sejauh ini, tidak ada yang bisa melarikan diri secara utuh. Dalam pandangan Lu Yun, Yan Hongcai juga tidak memiliki kemampuan itu. Yang tersisa hanyalah pulang dan melihat anjing menggigit anjing. Kembali ke kompleks keluarga Zhao. Para pengawal yang melindungi Lu Yun akhirnya menyelesaikan misi mereka. Ini mungkin pertama kalinya mereka pulang kerja sepagi ini, dan semua orang tersenyum. Karena alasan ini, Lu Yun memberikan 10 sumber binatang buas lagi kepada setiap orang, dan berkata dengan murah hati, ini semua disponsori oleh tuan muda kedua dari keluarga Wu. Mulai sekarang, setiap kali Anda melihat tuan muda kedua dari keluarga Wu keluarga di jalan, semua orang akan memberi saya teriakan hormat. Terima kasih Tuan Wu atas hadiahnya. Tahukah Anda? Semua pengawal menepuk dada mereka dan berjanji. Kemudian Lu Yun melambaikan tangannya dan mereka berpencar. Adapun dia berangkat kembali ke halaman rumahnya. Tapi setelah mengambil beberapa langkah, perasaan diawasi muncul lagi, dan ekor yang mengawasinya di pagi hari kembali tertinggal di belakang Lu Yun. Bahkan ada nafas ekstra, dan Lu Yun kini diawasi oleh 2 orang lagi. Kamu benar-benar rajin. Lu Yunanan bergumam pada dirinya sendiri dan terus berjalan menuju halaman rumahnya tanpa tergesa-gesa. Tapi aku terus berpikir dalam hati, biarlah orang yang memperhatikanku tidak terjatuh, biarlah orang yang memperhatikanku tidak terjatuh. Setelah mengambil beberapa langkah, Lu Yun mendengar 3 suara letupan dari belakangnya. Lu Yun, dia melihat ketiga sosok di belakangnya, 2 wanita dan 1 pria. Salah satu dari 2 wanita jatuh dari taman, dan yang lainnya jatuh dari sudut. Adapun pria yang jatuh dari atap, Lu Yun tidak menyadari keberadaannya dari awal hingga akhir. Ada apa dengan kalian? Apakah ini sudah disepakati? Lu Yun memandang mereka bertiga dan bercanda. Mereka bertiga buru-buru berdiri, membungkuk dan berkata, halo, Tuan Muda. Lu Yun mengangguk dan meninggalkan pesan, lain kali berhati-hatilah dan perhatikan saat kamu berjalan. Lu Yun memiliki kesan terhadap ketiga orang ini. Lu Yun pernah melihat pria dengan aura tersembunyi yang luar biasa ini sebelumnya, ketika Lu Yun diam-diam datang ke kompleks keluarga Zhao pada hari yang berbeda keluarga Yan. Saat keluarga tersebut mempertanyakan kejahatan tersebut, pria ini ada di antara mereka. Adapun kedua gadis itu, melihat ekspresi terkejut mereka pada satu sama lain, mereka mungkin bukan dari kelompok yang sama. Dan salah satu dari 2 gadis itu, Lu Yun, pernah melihatnya di sisi Nyonya Zhao sebelumnya, dan sepertinya dia melihatnya menjadi pengawal pribadi Nyonya Zhao. Adapun yang lainnya, Lu Yun tidak memiliki ingatan sama sekali, tapi dialah yang mengawasi Lu Yun pagi ini. Aku seharusnya bisa mengetahui jawabannya jika aku kembali dan bertanya pada keempat gadis itu. Tapi yang mengejutkan Lu Yun adalah Zhao Ritian lebih banyak diawasi di rumah daripada di luar. Sekarang Lu Yun agak mengerti mengapa Zhao Ritian bermain-main di luar sepanjang hari. Bukankah membawa pulang Nima berarti memasang tali anjing 3 lapis di lehernya? Jika itu Lu Yun, dia tidak akan senang kembali ke rumah seperti itu. Mencicit, membuka pintu, 4 gadis keluar dari kamar dengan tergesa-gesa, mengelilinginya seperti pertama kali. Satu-satunya perbedaan dari sebelumnya adalah keempat gadis ini berpakaian sedikit berbeda. Apakah ini cosplay? Tapi ketika Lu Yun melihat lebih dekat, dia menyadari ada yang tidak beres. Di balik tabir, wajah keempat gadis itu bengkak berwarna ungu. Saat itu, Lu Yun tidak bisa berjalan lagi, jadi dia melepas cadar dari wajah seorang gadis. Mungkin dia menggunakan terlalu banyak tenaga dan menggaruk wajah gadis itu yang merah dan bengkak, yang menyebabkan gadis itu menarik napas. Siapa yang melakukan ini? Lu Yun berkata dengan ekspresi jelek. Tidak apa-apa, kami mengoleskan obat yang kamu taruh di samping tempat tidur sebelumnya, dan tidak sakit lagi. Kakak perempuan tertua di antara keempat gadis itu berkata, dan ada beberapa hal, kita harus kembali ke rumah untuk membicarakannya.
Ada banyak orang di luar. Lu Yun kembali ke rumah dan bertanya kepada keempat gadis itu berulang kali, lalu mengetahui keseluruhan ceritanya. Ternyata semuanya disebabkan oleh ranjang. Bukankah Lu Yun berjanji akan menyiapkan tempat tidur besar untuk 4 gadis tadi malam? Ketika orang-orang di ruang utilitas membawakan tempat tidur di pagi hari, keempat gadis itu baru saja bangun. Mereka buru-buru mengemas pakaian mereka dan pergi untuk membuka pintu. Dia lupa merapikan spray dan tempat tidur. Ketika orang-orang dari ruang utilitas masuk, mereka menemukan bahwa tempat tidur di tempat tidur Zhao Ritian belum dirapikan. Mereka mengira keempat gadis itu telah mengabaikan tugas mereka, jadi mereka menghukum keempat gadis itu. Kamu membiarkan saja orang-orang di ruang utilitas ditampar. Kamu harus tahu bahwa kamu adalah orang-orang di sekitar Zhao Ritian. Apakah ruang utilitas ini begitu kuat? Lu Yun berkata dengan sedikit kesal. Lagi pula, jika dia benar-benar ingin menghitung, dia tidak bisa mengelak dari tanggung jawab atas tamparan pada keempat gadis ini. Jarang dia melakukan hal baik, tapi dia melakukan hal buruk dengan niat baik. Orang-orang yang mendukung ruang utilitas adalah keberadaan yang ditakuti oleh Zhao Ritian. Apakah ada orang di keluarga Zhao yang ditakuti oleh Zhao Ritian? Ini adalah pertama kalinya Lu Yun mendengarnya, dan Yan Hongcai tidak pernah menyebutkannya kepadanya sebelum datang. Ditambah dengan Yan palsu yang baru saja terjadi, status Yan Hongcai di hati Lu Yun telah anjlok. Jika ada kesempatan, Lu Yun tidak akan keberatan mengirim gadis ini ke dunia bawah untuk bertemu dengan kedua adik laki-lakinya. Tentu saja, dan dalam hal senioritas, orang ini harus dianggap sebagai saudara perempuan kedua Zhao Ritian. Siapa saudara perempuan kedua Zhao Ritian? Lu Yun bertanya. Dia menghubungkannya dengan pelayan yang mengikutinya. Mungkinkah pelayan yang mengawasinya adalah saudara perempuan kedua Zhao Ritian? Kamu bahkan tidak mengenal Zhao Hong, saudara perempuan kedua Zhao Ritian. Biarkan aku memberitahumu ini. Zhao Hong mengendalikan urusan bisnis keluarga Zhao. Secara umum, kekuatan ekonomi keluarga Zhao dipegang oleh Zhao Ritian. Di tangan saudari ini, statusnya setara dengan Yan Hongcai dari keluarga Yan dan Wu Chao dari keluarga Wu. Tapi sayang sekali dia adalah seorang putri. Gadis-gadis itu menjelaskan. Lu Yun, sial, kamu bodoh sekali. Lu Yun tidak menyangka ada orang nomor 1 di keluarga Zhao. Dikabarkan bahwa Zhao Hong memiliki bakat luar biasa dalam kultivasi. Beberapa orang bahkan mengatakan bahwa mereka melihatnya di reruntuhan Pulau Zhongzhou terakhir kali, dan dia dipromosikan ke alam abadi emas Daluo dengan bantuan hukum surga yang lengkap dan bumi di reruntuhan. Kata-kata gadis itu kembali mengejutkan Lu Yun. Jika itu masalahnya, jangan pikirkan itu. 4 pria berbaju hitam yang mengirim orang untuk membunuhnya tadi malam pastilah Zhao Hong ini. Mau kemana? Tanya kakak perempuan tertua di antara keempat gadis itu sambil melihat ke arah Lu Yun yang hendak keluar. Aku akan bertemu Zhao Hong, saudara perempuan kedua Zhao Ritian. Mari kita lihat berapa beratnya. Saat dia berbicara, Lu Yun melemparkan sebotol ramuan ke arah pihak lain dan berkata, jika kamu meminum ramuan ini, kemerahan dan bengkak di wajahmu akan hilang di malam hari. Gadis itu tertegun sejenak, dan menunggu dia bereaksi sebelum mengingatkannya, kamu akan ketahuan. Tapi saat ini, Lu Yun sudah menghilang ke halaman. Lu Yun tidak hanya ingin melampiaskan amarahnya pada keempat gadis itu, tapi juga ingin bertemu dengan wanita aneh yang bisa menyaingi Yan Hongcai di kota Zhongzhou. 33. Alasan utamanya adalah Lu Yun ingin membuat air menjadi keruh di seluruh kota 33 Hao Zhongzhou, jadi dia harus menyeret keluarga Zhao ke dalam air. Sekarang keluarga Yan dan keluarga Wu telah bertarung bersama di bawah persatuan. Lu Yun, bukankah akan kurang menyenangkan jika keluarga Zhao tinggal sendirian? Dan jika Zhao Hong benar-benar seperti yang dikatakan keempat gadis itu, maka dia seharusnya sudah mengetahui identitas Lu Yun sejak lama. Tapi kenapa mereka masih berdiri diam atau menemukannya? Sebaliknya, Lu Yun dibiarkan bertindak sembarangan terlepas dari identitas Zhao Ritian. Ini adalah sesuatu yang Lu Yun tidak dapat pahami. Begitu banyak keraguan yang hanya dapat diselesaikan dengan bertemu langsung dengan Zhao Hong. Lu Yun dengan cepat berjalan melewati kompleks keluarga Zhao melalui pemandangan di atas kepalanya. Saat ini, di halaman kompleks keluarga Zhao, Nyonya Zhao dengan sembarangan membelai kucing besar gemuk di tangannya. Boom, boom, boom. Ada ketukan di pintu. Datang, pelayan yang mengikuti Lu Yun sebelumnya masuk. Kekasihku kembali pagi-pagi sekali hari ini. Kekasih di mulut Nyonya Zhao secara alami mengacu pada Zhao Ritian. Ya, Nyonya, tetapi ketika saya sedang mengamati tuan muda tadi, saya tidak sengaja ditemukan olehnya. Terlebih lagi, Nyonya kedua dan majikan juga sedang mengamati keberadaan tuan muda. Apa, orang-orang majikan juga mengawasi Tianer? Jejak kekhawatiran muncul di mata Nyonya Zhao, mungkinkah rahasianya ditemukan oleh majikan? Pergi, ikuti terus tuan muda, kata Nyonya Zhao. Terlihat dari reaksi Nyonya Zhao bahwa dia mengetahui tentang Zhao Hong yang mengirim orang untuk mengikuti Zhao Ritian. Saat ini, di ruangan lain, kepala keluarga Zhao juga mendengarkan laporan pria itu. Zhao Hong mengirim orang untuk mengikuti Tianer. Saya tahu ini, tetapi mengapa wanita itu juga mengirim orang untuk mengikuti Tianer? Mungkinkah kejadian tadi malam meninggalkan bayangan psikologis padanya? Kepala keluarga Zhao menebak. Kamu, terus lindungi Tianer secara diam-diam.
Jika Tianer dalam bahaya, izinkan saya bertanya padamu. Titik 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 titik. Hah, aneh. Halaman ini sudah lama terlihat sepi. Lu Yun memanjat tembok dan bergumam pada dirinya sendiri sambil melihat ke halaman yang ditumbuhi tanaman. Ini adalah halaman Zhao Hong di kompleks keluarga Zhao, tapi jelas dia sudah tidak ada lagi dan sudah lama tidak kembali. Aku pergi terburu-buru dan lupa bertanya pada keempat gadis itu di mana Zhao Hong tinggal sekarang. Lu Yun turun dari dinding. Tapi dia segera mengambil tindakan balasan. Bukankah Zhao Hong yang berada di belakang ruang utilitas ini? Mereka pasti tahu di mana Zhao Hong tinggal sekarang. Saya kebetulan mengambil kesempatan untuk mengajari pramugara yang berani melakukan hal berikut dan menamparkan keempat gadis itu. Biarkan dia tahu bahayanya bagi masyarakat. Lakukan saja, Lu Yun segera bergegas ke ruang utilitas. Pantas saja ruang utilitas ini didukung oleh Zhao Hong. Hanya ada satu jalan dari halaman Zhao Hong. Lu Yun menendang pintu ruang utilitas, mengejutkan pramugara di dalam. Dia ingin semakin marah, tetapi sepertinya orang itu adalah Zhao Ritian, jadi dia menelan kembali kata-kata kutukan yang keluar dari bibirnya. Jika ia dikutuk dengan satu kata kotor, apalagi ia tidak akan mampu mempertahankan posisinya, bahkan nyawanya pun jadi taruhannya. Zhao Ritian tidak memiliki kekuatan nyata dalam keluarga Zhao, tetapi sebagai satu-satunya miao-miao di keluarga Zhao, statusnya di keluarga Zhao adalah yang kedua setelah kepala keluarga Zhao. Tuan muda keempat, angin macam apa yang membawamu ke sini? Orang yang bertanggung jawab buru-buru memasang wajah tersenyum dan maju ke depan. Seperti kata pepatah, jangan pukul seseorang sambil tersenyum. Tapi Lu Yun memutuskan untuk tidak mematuhi perkataan ini hari ini. Kepala pelayan menyambutnya dengan wajah tersenyum dan menamparnya 2 kali, menyebabkan dia berputar lebih dari selusin kali seperti gasing. Jika bukan karena terlalu cepat, Lu Yun tidak akan bisa ikut campur, jadi Gao Luo harus memberinya kecepatan. Menunggu pramugara berbalik dan hampir jatuh ke bawah dengan linglung, Lu Yun mencengkeram kerah pria itu dan menamparkan wajahnya yang merah dan bengkak. Apakah kamu tahu mengapa aku memukulmu? Pramugara itu menggelengkan kepalanya dengan ngeri. Akibatnya, dia menerima 2 tamparan lagi dari Lu Yun. Apakah kamu ingat? Manajer merasa sangat sedih. Dia belum pernah melihat dewa wabah ini akhir-akhir ini. Jika saya ingat dengan benar, terakhir kali kami bertemu adalah suatu malam 3 tahun lalu. Dan tidak ada yang terjadi hari itu. Aku hanya menyapanya. Mungkinkah caraku menyapanya salah, atau nada bicaraku saat itu kurang hormat sehingga membuat marah dewa wabah di hadapanku? Ini sungguh membingungkannya, tapi Lu Yun tidak memiliki banyak kesabaran untuk menunggu dia berpikir perlahan. Ketika dia melihat pihak lain masih diam, dia menamparkan wajahnya 2 kali. Saat sedang kebingungan, pramugara akhirnya teringat apa yang terjadi pagi tadi. Tuan muda keempat, Tuan muda, saya salah. Saya seharusnya tidak melakukan apapun pada pelayan Anda, pelayan itu sesuka hati. Kamu memiliki pikiran yang cemerlang. Lu Yun lalu berkata kepada manajer. Saat ini, wajahnya jauh lebih bengkak dibandingkan keempat gadis itu, dan wajahnya sudah ungu dan berdarah. Sederhananya, wajahnya telah ditampar hingga berkeping-keping oleh Lu Yun. Ini karena Lu Yun sudah menahan tangannya, dan dia hanya menggunakan kurang dari 10% kekuatannya, jika tidak, kepala bosnya akan meledak ketika tamparan pertama dijatuhkan. Ingatan lebih panjang, beberapa orang bukanlah sesuatu yang bisa kamu sentuh. Jika ada waktu lain, kamu harus tahu metode penyiksaanku. Lu Yun berkata sambil tersenyum. Senyuman ini tampak seperti orang mesum yang mematikan di wajah Zhao Ritian. Izinkan saya bertanya, di mana Zhao Hong tinggal sekarang? Putri kedua, kakak, dia sudah lama pergi, sudah lama sekali, dia tidak lagi tinggal di kompleks keluarga Zhao. Kata pramugara sambil menuangkan busa darah dari mulutnya. Siapa yang menanyakan hal ini padamu? Bisakah kamu mendengarkan dengan jelas dan mengabaikan jawaban bodohmu? Aku tidak tahu, aku ingin tahu di mana wanita kedua berada. Tuan muda keempat ingin mencari nona muda kedua, ikuti saya ke sana. Pelayan tak dikenal yang mengikuti Lu Yun muncul di pintu ruang utilitas dan berkata. Pimpin jalan, Lu Yun berbalik dan mengikuti orang lain pergi. Di halaman keluarga Yan Hongcai melihat catatan yang diberikan oleh pelayannya, ekspresinya bisa digambarkan suram dan menakutkan. Apa maksud keluarga Wu? Mengapa mereka membatalkan semua pesanan ramuan yang semula dipesan? Apa yang terjadi? Atau adakah mulut harimau buta itu yang menyambar makanan? Tidak tahu, kata pelayan itu dengan gemetar. Saya tidak tahu, apa pekerjaan jaringan intelijen Anda? Yan Hongcai melambaikan telapak tangannya, dan semburan api ungu langsung menelan pelayan itu. Kemarilah, pergi ke keluarga Wu untuk mengundang tuan muda tertua dari keluarga Wu, dan katakan padanya bahwa saya telah menyiapkan meja di gedung Pingan dan berharap dia bisa datang sebagai tamu. Lu Yun melihat ke restoran di depannya yang terletak di tepi barat laut kota Zhongzuno. 33. Medannya sangat bagus, dikelilingi pegunungan dan sungai. Pemandangannya sungguh menakjubkan. Pantas saja Zhao Hong tidak lagi tinggal di kompleks keluarga Zhao. Siapa yang mau tinggal di bungalow di restoran seperti ini? Lu Yun melihat kata-kata, gedung Pingan, yang terukir di plakat pintu restoran dan berkata dengan penuh emosi.
Jangan kaget, Tuan Muda keempat. Tuan sedang menunggumu di kamar di lantai atas gedung Pingan. Kata pelayan di sebelah Lu Yun. Namun meskipun pelayan ini berasal dari keluarga Zhao, sikapnya terhadap Lu Yun saat dia berbicara sama sekali tidak hormat. Ada kesan menghina dalam kata-katanya. Lu Yun tidak bisa berkata-kata. Pelayan itu memandang rendah tuannya pada pertemuan pertama. Namun, Lu Yun sedang tidak ingin berdebat dengannya sekarang. Tidak banyak orang di lobi, dan dekorasinya tampak seperti hotel bintang 5 di dunia. Untuk sesaat, Lu Yun bahkan merasa ragu. Zhao Hong ini tidak mungkin sama dengannya, datang jauh-jauh dari apa yang disebut dunia fana. Dengan sikap ini, Lu Yun memasuki apa yang disebut lift. Itu hanyalah seorang pria kuat yang menarik tali di atasnya. Namun, seolah-olah dia telah menerima pelatihan yang ketat, pria kuat ini cukup stabil ketika dia berhenti di setiap level, dan dia telah mengalaminya sepanjang waktu. Lu Yun terkejut saat mengetahui bahwa posisi setiap jeda sejajar dengan lantai di lantai saat ini. Ini membuatnya takjub. Namun, dia terkejut. Lu Yun tidak melupakan tujuan datang ke sini. Hanya saja ekspresinya membuatnya mendapat tatapan menghina dari pelayan di sebelahnya, yang memandangnya seperti orang desa. Untuk sesaat, Lu Yun ragu-ragu tentang siapa di antara mereka berdua yang merupakan tuan muda dan siapa yang menjadi pelayan. Kami di sini, tuan muda keempat, kata pelayan itu tetapi keluar lebih dulu, membuat Lu Yun sangat malu. Saat Anda keluar dari lift bertenaga manusia, Anda akan melihat pintu kayu polos. Meskipun terbuat dari kayu spiritual langka, Lu Yun, yang pernah melihat kayu terbaik di dunia, tidak menyukainya sama sekali. Bahkan Zhao Hong merasa kehilangan identitasnya dengan menggunakan kayu spiritual semacam ini sebagai fasad. Tuan muda keempat ada di sini. Kata pelayan itu sambil melihat ke dalam pintu kayu ringan. Biarkan dia masuk. Aku sudah lama menunggunya. Sebuah suara datang dari kamar. Lu Yun, yang telah melihat banyak wanita, hanya mendengarkan suaranya dan awalnya menyimpulkan bahwa Zhao Hong adalah saudara perempuan kerajaan yang sempurna. Ditambah dengan kepribadian wanita yang kuat, dia adalah CEO wanita yang mendominasi dan sempurna. Lu Yun berpikir ketika dia membuka pintu, dia tidak akan melihat sepasang stoking hitam panjang, celana kulit ketat, dan kacamata berbingkai hitam, bukan. Namun pemandangan setelah membuka pintu mengecewakannya. Zhao Hong hanya mengenakan pakaian biasa, dan mereka masih di rumah. Tapi yang ingin saya katakan adalah bahwa penampilan Zhao Hong tidak sebanding dengan saudara perempuan ketiga Zhao Ritian yang kasar dan seperti penyihir. Apa yang Lu Yun tidak ketahui adalah bahwa meskipun wanita yang ditemuinya di luar gerbang kota adalah saudara perempuan ketiga Zhao Ritian, dia bukanlah saudara kandung. Dia adalah saudara tiri dan lahir dari selir ke-13 dari kepala kota keluarga Zhao. Kesan pertama Luo Yun terhadap Zhao Hong adalah sikapnya yang elegan. Lakukan, saudaraku sayang. Zhao Hong menunjuk ke kursi di depannya dan berkata, kamu benar-benar membuatku mudah untuk menunggu. Oh, benarkah? Lu Yun berkata sambil duduk di kursinya, dan berkata sambil tersenyum, lalu kapan saudari kedua mengira aku akan datang berkunjung? Zhao Hong tidak menyembunyikan apapun dan berkata, saya pikir Anda akan datang ke sini pagi-pagi sekali untuk mengajukan pertanyaan. Saya tidak berharap Anda begitu berhati besar sehingga Anda pergi ke arena pacuan kuda untuk bertaruh pada kuda yang tidak berguna, anak kedua dari keluarga Wu. Sungguh mengejutkanku. Kakak kedua, apakah kamu mengirim seseorang untuk mengikutiku? Lu Yun bersandar di kursinya dan berkata dengan mata sedikit bingung, dengan kata lain, kakak kedua telah mengakui bahwa kamu memerintahkan sekelompok pria berbaju hitam yang membunuhku kemarin. Sepertinya kamu sebenarnya bukan adik playboyku. Tidak ada gunanya bertanya ketika kamu mengetahui sesuatu. Lu Yun berkata tidak setuju. Lagi pula, Lu Yun tidak berniat terus berpura-pura menjadi Zhao Ritian karena dia sedang mencari Zhao Hong. Zhao Hong menyesap teh dari cangkirnya dan berkata, menghemat tenaga untuk berurusan dengan orang pintar. Katakan padaku, apa tujuanmu melakukan semua ini? Dan di mana Zhao Ritian sekarang? Lu Yun duduk tegak dan menatap lurus ke arah Zhao Hong, apakah kamu ingin adikmu kembali dengan selamat? Atau kamu ingin adikmu menghilang selamanya? Apakah tidak ada gunanya bertanya meskipun kamu tahu yang sebenarnya? Zhao Hong menjawab menggunakan kata-kata Lu Yun sebelumnya. Benar, entah kakakmu ada di sini atau tidak, menurutku itu tidak berpengaruh padamu. Jika dia ada di sini, dia juga bonekamu. Jika dia tidak ada di sini, kamu juga bisa mengendalikan keluarga Zhao. Lu Yun berkata sambil tersenyum. Meski ku bilang begitu, kalau kakak laki-lakiku yang pesolek hilang, aku tetap akan pusing. Jadi kamu memintaku untuk melepaskan adikmu. Lu Yun mengambil alih. Zhao Hong menggelengkan kepalanya, tidak. Aku ingin kamu menjadi Zhao Ritian dan saudaraku mulai sekarang. Lu Yun, idemu agak gila. Zhao Hong tersenyum acuh tak acuh dan melanjutkan, jangan buru-buru menolak. Selama kamu menjadi saudaraku, seluruh keluarga Zhao adalah milikmu. Aku tidak akan pernah ikut campur sedikit pun. Bahkan seluruh kota Zhongzhou nomor 33 akan menjadi milikmu mulai sekarang. Ambil alih. Apakah kamu bersemangat? Jika Lu Yun adalah orang lain, siapa yang bisa menahan godaan ganda yaitu kekayaan dan kekuasaan? Sayangnya orang di depan Zhao Hong adalah Lu Yun.
Sepertinya kamu cukup ambisius. Zhao Hong tertawa, jika seseorang tidak bermimpi, apa bedanya dia dengan ikan asin? Patah, patah. Lu Yun bertepuk tangan dan berkata, itu masuk akal. Tapi aku tidak tertarik. Begitu kata-kata ini keluar, Zhao Hong tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut dan berkata dengan bingung, lalu mengapa kamu bersusah payah berpura-pura menjadi Zhao Ritian? Hanya dalam satu kalimat, dua informasi diungkapkan kepada Lu Yun, Zhao Hong tidak mengetahui detailnya. Apalagi dia dikirim oleh Yan Hongcai. Kedua, Zhao Hong sepertinya tidak mengetahui bahwa kepala keluarga Zhao mengirim dua burung sambil berjalan di pagi hari. Sepotong kayu khusus diberikan kepada Lu Yun. Saat ini, di lobi gedung Pingan, Yan Hongcai sedang berjalan menuju lift humanoid, tetapi saat pintunya akan ditutup. Dia melihat tubuh gemuk bergoyang, dan ekspresi tenangnya segera berkerut. Karena di seluruh kota Zhongzhou nomor 33, hanya ada satu orang dengan tubuh gendut, dan itu adalah istri utama keluarga Zhao, Nyonya Zhao. Mengapa wanita berpayudara besar dan tidak punya otak ini ada di sini? Keraguan muncul di benak Yan Hongcai. Tak seorang pun di kota Zhongzhou nomor 33 tahu bahwa Nyonya Zhao tidak pernah pergi atau mengambil langkah maju, dengan fokus sepenuhnya pada putranya yang berharga, Zhao Ritian. Mungkinkah dia ada di sini untuk mencari Zhao Hong? Bukankah mereka berdua sudah lama putus? Oh, jadi kamu di sini untuk mengambil kunci 3 reruntuhan kuno keluarga Zhao kita. Lu Yun tidak menyembunyikan tujuan sebenarnya, dan bahkan memberitahu Zhao Hong bahwa dia telah memperoleh 2 bagian, tetapi dia tidak mengatakan bahwa Yan Hongcai lah yang menghasutnya. Selain itu, dari pengamatan Lu Yun terhadap ekspresi wajah Zhao Hong selama periode ini, dia sangat yakin bahwa potongan kayu ketiga di tangan keluarga Zhao ada di tangan Zhao Hong. Bahkan jika kamu mendapatkan 3 kunci reruntuhan kuno dari keluarga Zhao kami, kamu tetap tidak akan bisa membuka pintu reruntuhan kuno tanpa 3 kunci dari keluarga Yan. Kata Zhao Hong, karena aku bisa menyamar sebagai Zhao Ritian, secara alami aku bisa menyamar sebagai orang lain, sama seperti Yan Yan dari keluarga Yan yang hilang. Lu Yun berkata sambil tersenyum. Zhao Hong menggelengkan kepalanya dan berkata, jika Anda masih ingin hidup 2 tahun lagi, saya sarankan Anda tidak melakukan ini. Wanita itu Yan Hongcai terlihat lembut dan anggun, tetapi dia adalah ahli dalam tindakan yang kejam. Dia tidak seperti aku. Dengan cara ini, duduk dan berbicara denganmu dengan tenang hanya akan menggunakan penyiksaan untuk mengeluarkan apa yang dia inginkan dari mulutmu. Wanita itu Yan Hongcai. Bukankah Yan Hongcai laki-laki? Kenapa dia perempuan lagi? Lu Yun berkata dengan berpura-pura terkejut. Oh, benar. Wajar jika kamu tidak mengetahuinya. Dia selalu bisa menyimpan rahasia. Zhao Hong berkata sambil tersenyum, sekarang 2 kunci reruntuhan kuno di tangan ayahku ada di tanganmu. Kami sebaiknya bekerja sama dan aku akan mencari mereka. Yan Hongcai berkata, bagaimana kalau kita membuka reruntuhan kuno ini bersama-sama? Lupakan saja bekerja sama dengan keluarga besar sepertimu. Aku masih tahu berapa beratku. Lu Yun menggelengkan kepalanya dan menolak. Bermain keras untuk mendapatkan itu bagus, saya akui saya tertipu. Zhao Hong tersenyum dan meletakkan kotak brokat di atas meja di depan Lu Yun. Sebelum Zhao Hong dapat berbicara, Lu Yun membuang kotak brokat itu, membuat Zhao Hong tercengang. Aduh, apa yang kamu lakukan? Lu Yun menggaruk kepalanya karena malu dan berkata, refleks yang terkondisi, aku tidak bisa menahannya untuk sementara waktu. Hehe. Ketika Lu Yun melihat kotak brokat ini untuk pertama kalinya, yang dia pikirkan bukanlah harta berharga di dalamnya, melainkan bom atau granat pemicu. Jenis yang meledak segera setelah Anda membuka kotak brokat. Namun, kotak brokat tersebut ditampar oleh Lu Yun, dan benturan keras tersebut menyebabkan isi kotak brokat tersebut terjatuh. Apa yang kamu lakukan? Lu Yun mengambil potongan kayu ketiga dari tanah dengan bingung. Ini adalah ketulusan yang saya tunjukkan atas kerja sama kita, kata Zhao Hong sambil tersenyum. Apakah kamu tidak takut aku akan melarikan diri dengan membawa kunci ketiga reruntuhan kuno ini? Atau akankah kamu langsung bekerja sama dengan Yan Hongcai? Pertama-tama, saya yakin Anda adalah orang pintar dan tidak akan melakukan ini. Saya yakin di sini bahwa meskipun Anda melarikan diri, Anda tidak akan dapat melarikan diri dari kota Zhongzhou. 33. Adapun bekerja sama dengan Yan Hongcai, jika kamu ingin ditusuk dari belakang dan mencari kematian, kalau begitu aku, Zhao Hong, mengakuinya, bagaimanapun juga, sulit untuk membujuk orang terkutuk dengan kata-kata yang baik, dan belas kasihan yang besar tidak akan menyelamatkanmu. Zhao Hong menjelaskan pertanyaan Lu Yun satu per satu. Sepertinya kamu sangat mengenal putra tertua keluarga Yan ini. Lu Yun tidak langsung memberikan jawaban positif kepada Zhao Hong, tetapi mengubah topik pembicaraan menjadi Yan Hongcai. Pada awalnya, Lu Yun mengira Yan Hongcai hanyalah seorang wanita yang menyamar sebagai pria dan orang yang bijaksana. Namun, setelah mengalami begitu banyak hal dan berhubungan dengan Zhao Hong, Lu Yun terkejut saat mengetahui bahwa Yan Hongcai ini lebih baik daripada Yan Hongcai, dia sebelumnya. Tebakannya jauh lebih menakutkan. Sekalipun kedua pihak yang bertikai bekerja sama, mereka hanya akan bertemu dalam pertempuran setelah bersama-sama menyelesaikan masalah tersebut.
Tapi Yan Hongcai berbeda. Saat dia bekerja sama dengan Anda, dia mulai melakukan berbagai gerakan kecil, berharap ketika masalah terselesaikan, pasangannya juga akan terselesaikan, sehingga dia bisa menikmati hasil kemenangan sendirian. Hati seorang wanita sedalam jarum di laut. Zhao Hong tidak marah karena Lu Yun mengganti topik pembicaraan. Sebaliknya, dia dengan hati-hati menjelaskan Yan Hongcai kepadanya. Karena dalam negosiasi ini, apakah Lu Yun sedang menguji dan mengamati Zhao Hong juga sedang menguji dan mengamati Lu Yun. Seiring berjalannya waktu dan perkataan serta perbuatan Lu Yun, Zhao Hong terkejut saat mengetahui bahwa Lu Yun, seperti dia, adalah orang dengan ambisi tinggi yang tidak terbatas pada keadaan biasa-biasa saja. Ini memberinya perasaan simpati, yang juga merupakan alasan penting mengapa dia begitu sabar terhadap Lu Yun. Kalau tidak, dia pasti sudah lama diseret dan dipenggal. Jika itu adalah Zhao Ritian yang asli, Zhao Hong bahkan tidak akan membiarkan dia memasuki gerbang ini, dan hanya akan meledakkannya. Standar ganda, melalui Zhao Hong, Lu Yun memiliki pemahaman baru tentang Yan Hongcai, dan dia sangat senang karena Yan Hongcai tidak menyerangnya, jika tidak, Lu Yun tidak akan dapat menjamin bahwa dia akan dapat melarikan diri tanpa cedera. Haruskah kamu memberiku jawaban sekarang? Zhao Hong mengangkat topik itu kembali. Sepertinya aku tidak punya pilihan. Saat Lu Yun hendak mengulurkan tangannya, dia mendengar suara pelayan itu datang dari luar. Tuan, Nyonya ada di sini. Karena pintunya terbuka, samar-samar Anda bahkan dapat mendengar Nyonya Zhao mengeluh dengan suara rendah, saya ibunya. Apakah Zhao Hong masih perlu melapor setelah melihatnya? Hal ini membuat kedua orang di ruangan itu tercengang, dan mereka bingung mengapa Nyonya Zhao muncul di sini. Namun, dengan pikiran mereka, keduanya mengambil tindakan balasan dalam sekejap. Setelah saling memandang, sudut mulut mereka sedikit terangkat karena mereka melihat hal yang sama di mata satu sama lain. Apakah ini hanya soal pemahaman? Lu Yun tiba-tiba berdiri, bahkan dia menendang kursinya. Sambil menunjuk ke hidung Zhao Hong, dia mulai memarahi, inikah caramu memperlakukanku sebagai saudara perempuan? Kamu bahkan tidak memberikan sedikit uang saku kepada saudaramu. Lalu apa gunanya aku bagimu sebagai saudara perempuan? Zhao Ritian, berhentilah bertingkah seperti orang bodoh di sini. Aku akan meminta ayahmu membayarmu uang sakumu setiap bulan. Zhao Hong juga langsung bersemangat dan berteriak pada Lu Yun. Suara kedua orang itu segera menarik perhatian Nyonya Zhao keluar pintu. Dia langsung menggunakan tubuh gemuknya untuk mengetuk pelayan yang menghalangi pintu hingga terbuka dan masuk. Putraku yang berharga, mengapa kamu ada di sini? Nyonya Zhao pertama-tama peduli pada Lu Yun, lalu menatap Zhao Hong, mata dan ekspresinya langsung menjadi kejam. Zhao Hong. Apa yang kamu lakukan? Apakah ini sikap seorang saudara perempuan terhadap adik laki-lakinya? Bu, kamu tidak tahu keseluruhan ceritanya, jadi jangan terlibat begitu saja. Kata Zhao Hong sambil mengerutkan kening. Aku tidak peduli awal atau akhir. Sikapmu salah. Cepat minta maaf. Nyonya Zhao berkata dengan agresif. Wajah Zhao Hong langsung menjadi gelap, dan seluruh tubuhnya gemetar karena marah. Melihat Lu Yun memanggilnya, orang baik. Sayang sekali jika tidak membuat film dengan kemampuan akting Zhao Hong. Dia segera keluar untuk memuluskan segalanya, dia takut nanti Zhao Hong akan terlalu terlibat dalam pertunjukan, situasinya akan dibawa ke dalam permainan, dan tindakan palsu itu akan menjadi nyata, dan akan buruk jika dia dicambuk. Aku tidak perlu minta maaf, minta saja dia melipat gandakan uang jajanku. Apakah kamu mendengar itu? Mengapa kamu tidak segera berterima kasih kepada saudaramu atas kebaikanmu? Nyonya Zhao membantu dari samping.